Iya ini Mas. Saya lihat tadi motornya kok ajaib nih, agak aneh. Ini apa sebenarnya nih? Dilihat bukan motor tua. Apa konsepnya nih dasarnya? Ya, konsep dasarnya sih kita mau bikin motor Inggrisan, ya kan, dengan budgetnya minimalis. Oh Nah, iya. ya minimalis banget nih. Mungkin perkiraan di atas ya nggak sampai 20 juta udah jadi nih motor kayak gini. Gitu. Jadi ini basicnya kita pakai mesin depannya adalah Ruger ini. Saya kira penikmat otomotif udah tahu nih mesinnya. Lalu kemudian gearboxnya kita cuma pakai GL 125. GL atau CG nih? Bisa GL, bisa CG. Kalau yang ini saya buatnya CG. CG nanti saya jelaskan. Mungkin pilihan utamanya CG karena magnetnya kering. Kemudian Ruger ini di sini kita dapat new engine ya dari seseorang, dan ya ini salah satu motor yang saya bikin, saya menjadi inspirasi ini. Kemudian setelah saya bisa ngulik ilmunya, alhamdulillah bisa jadi 5-6 biji yang lumayan tayang di YouTube-nya, ada oleh kawan-kawan, sudah di-share, bahkan oleh kawan saya itu setupit saudara itu apa-apa itu nggak tahu lah, itu juga ada ya, alhamdulillah lah di situ. Jadi di sini saya mencoba, mungkin kita bisa ngobrol Mas, bagi-bagi ilmu nih. Ini prototipe nih, bisa dibilang prototipe dari yang sudah beredar sekarang ini. Oh iya, jadi ini dapatnya, saya justru awal mulanya ini dapatnya dari kawan di Palembang. Lalu kemudian untuk bodinya ya, untuk mesin kita rubah semuanya, kita pelajari lagi, lalu kita perbaiki lagi. Custom ya semuanya ya. Custom. Wah luar biasa, ini inspirasi untuk anak negeri nih. Iya, jadi kita bikin yang murah, meriah, menarik ya. Lalu kalau dalam permasalahan suratnya ada kendala? Surat ya karena kita ngikutin motor tua ya. Kita ngikutin motor tua, tapi juga suka ngakal-ngakalinya bisa pakai motor tua juga, atau pakai gearboxnya, karena kita pakai GL, pakai gearboxnya, walaupun mungkin dia kurang ini ya. Coba ceritain Mas, bagaimana kalau nggak salah Ruger ini mesin diesel ya, bagaimana ini bisa menjadi mesin bensin dan kelihatannya enak. Jadi Mas, saya pengen tahu banget bagaimana mesin ini bisa menjadi mesin bensin, karena kan menyalahi aturan dunia nih. Intinya tekniknya luar biasa hebat. Iya. Jadi basicnya ini mesin Ruger ini, jadi dia 500 cc. Kebetulan teknologinya juga pakai setik. Ya, jadi dia mungkin kalau kawan-kawan di motor tua sudah tahu, mungkin dia mindset saya kemudian berpikir dia teknologinya hampir sama dengan motor set clap ya. Ya, lalu bagaimana, tadi pertanyaan bagus, bagaimana merubah dari mesin diesel ke bensin ya? Nah, di sini saya jelaskan dulu. Di sini pertama-tama kita buka di bagian ini. Wah, ini ada kopi dulu. Terima kasih ini Bapak. Ini ya, juragan kopi. Siap. Oke. Sambil ngopi ya. Ngopi ya. Ya, kita ngobrol santai sambil ngopi ya. Jadi di sini ini adalah tadinya injektor. Ya. Nah, injektor ini saya lepas, kemudian saya jadikan tempat busi. Oke, itu tips 1. Nah, tempat busi di sini saya menggunakan ukurannya yang kecil, mungkin Honda GL. Pemikiran saya adalah nanti kalau dia rusak atau apa bisa saya besarkan lagi di ukuran 21. Itu 1. Jadi di sini busi. Kemudian di bagian ini kita tutup agar kompresi tidak bocor. Lalu kemudian pengapiannya sementara saya memakai DC. Nah, bagaimana prosesnya mungkin di sini bisa saya jelaskan. Jadi mesin ini kita buka ya. Kita buka untuk tips awalnya, mesin saya bukakan bahwa seker, dia kan mesin diesel, sekernya tebal. Nah, di sini saya papas sekitar 6 mili. Untuk apa itu? Dipapasnya untuk apa? Dipapas, jadi diesel ini tipe yang
kita tahu bahan bakarnya solar, maka dia kompresinya tinggi. Ya, high kompresi High ya. kompresi. Teman-teman nih high kompresi tadinya. High kompresi lalu kita kurangi kompresinya. Hmm. Kompresinya saya simpel saja, yaitu dengan cara, jadi shakernya itu termasuk tebal, maka saya kurangi sekitar 5 sampai 7 mili maksimal. Oke. Biasanya saya bermain di shaker ini saya kurangi 6 mili. Itu satu. Lalu tips yang kedua adalah untuk penempatan busi. Jadi bagaimana agar dia bisa gampang nyala, kita harus mengukur antara titik ledak busi dengan shaker. Jadi lebih dekat, lebih bagus. Jadi nyala. Karena jadi tetap harus disetting ya di situ ya. Ya, karena kita tahu tipe diesel itu kan dia akan gampang nyala ketika panas ya kan. Nah, dengan ini diganti bensin lalu kemudian titik ledaknya lebih dekat, dia gampang panas. Ya, karena tipe mesin ini membutuhkan 2 kali putaran untuk menyalakan titik ledakannya. Seperti itu. Kalau klep ada perubahan? Karena dia modelnya stick clap, jadi kita nggak banyak perubahan, hanya nyetel saja, kita rendangkan. Karena ini saya dapatnya mesinnya adalah new 0%, jadi masih benar-benar baru nos, ya kan. Lalu kita renggangkan. Nah, hanya di bagian sini, ya. Itu tadinya apa itu mas? Kita gampangnya ini untuk masuknya kita ubah ini menjadi tempat bahan bakar masuknya karburasi. Jadi simpel, saya bikinkan dudukan dengan besi, lalu kemudian saya berikan selang dari napas ini, lalu kemudian saya berikan karburasi. Itu seperti itu. Karburasinya juga cukup sederhana ya. Ya, karena tadi basicnya adalah kita mau semurah mungkin, seminimal mungkin, dan sesimpel mungkin. Nah, satu lagi kelebihan dari mesin ini, dia punya klapter. Klapternya itu ada di sini. Klapter itu adalah dekompresi. Loss kompresi ya. Ya. Itu ada di motor-motor besar ya. Ya, ini dekompresi. Kalau biasanya di produksi di motor-motor yang saya lain ya, di motor Inggrisan itu ada bisa ditaruh di atas ini klapternya. Nah, ini biasanya saya bikinkan juga, tapi ini belum. Gitu. Lalu apa yang lebih rumit lagi dari sini? Apakah perbandingan rasio menuju ke gearbox coba? Oh, itu nanti kita bahas dulu di pengapian aja, Mas. Iya. Oke. Pengapiannya gimana nih, Mas? Pengapian jadi ini menggunakan 2. Ada 1 gearbox, ya, 1 mesin. Ya. Nah, untuk kita ngomongin dulu nih. Pengisian kita ngikutin yang di sini. Gearbox. Jadi lebih gampang. Maka saya tadi pakai CG agar gearboxnya kering. Nah, ingat saya sudah bikin ini mungkin 4 atau 5 biji. Ada juga yang saya bikin di sini gearboxnya Satria. Iya. Satria 2 tak, itu juga bisa. Ya. Oke. Atau, nah, pengapiannya ini kan kelihatannya sudah agak modern nih, pakai CDI. Oke. Ya, jadi kalau tadi pengisian ada di sini, pengapian itu saya menggunakan DC. Di sini saya menggunakan CDI-nya adalah Shogun Kebo. Lalu kemudian ini adalah titik pulsernya. Titik pulser silahkan teman-teman kreatif ditempatkan di mana saja. Dan mengambil putaran dari mesin depan ya? Ya, mengambil putaran dari mesin depan. Jadi titik ledaknya ini sesuai dengan putaran mesin depan. Kira-kira jadi di sini ini adalah titik pengait pulsernya. Ya, ini di sini. Ya, ini sebelum top gitu. Ada pertanyaan lagi nih. Di sini kalau kita lihat mesin Ruger ini, dia punya roda gendeng agak besar. Di sini kan sudah kecil. Ada nggak pengaruhnya? Oke. Roda gila tentu saja berpengaruh dengan torsi ya. Kalau kita masih pakai standarnya, kemungkinan stasionnya lebih besar, tapi itu juga berpengaruh terhadap mungkin getarannya. Jadi dengan dikecilkan sedikit sebenarnya ini tidak terlalu dikecilkan kita dari aslinya. Jadi kalau aslinya teman-teman sekalian mungkin yang sudah menyimak mesin ini, di sini ada kipasnya. Nah, ini kita bubut bisa atau kita ganti. Nah, ini diganti ya, diganti dengan bandul mobil. Diambil sebelah lalu dipasang di sini. Jadi tidak mengurangi apapun karena di mesin ini sudah punya sebelah bandul ya. Ya, punya bandul yang lumayan besar. Jadi sebenarnya ini hanya untuk menambah torsi. Menambah momen dari putaran. Bisa menambah momen dari putaran karena basicnya ini adalah mesin penggerak. Jadi biasanya bisa untuk kapal, bisa untuk traktor dan lain-lain. Nah, ini kita gunakan untuk
sepeda motor. Ya setelah saya rubah dengan posisi tadi, kita nggak merubah banyak, hanya cukup ngurangin seher aja, lalu membuat titik pengapian dan lain-lain, sudah dia langsung siap nyala. Gitu. Jadi led juga mungkin kita setel agak renggang sedikit. Kemudian karburasi di sini saya terus terang menggunakan karburasi 2 tak. Ada 2 yang sudah saya uji coba. Yang pertama adalah TS125, yang kedua adalah RE King. Nah, di motor ini saya menggunakan RE King. Ya, lalu mungkin teman-teman kalau mau membuat satu masukan dari saya, sebaiknya dari mulai karburasi, lalu kemudian pengapian semuanya ini menggunakan bahan original. Original. Jadi kalau karbunya kawan-kawan pakai yang ori, itu stasionernya bisa rendah, pengapiannya teman-teman pakai yang ori, itu pengapiannya juga gampang nyala. Seperti itu. Oke Mas, nah nanti dari sini kita mulai dengan penggerak pada gearbox. Bagaimana menghitungnya? Nah, penggerak kepada gearbox sebelum masuk ke dalam gearbox, apakah dia mumpuni tidak dengan mesin sampai 550 ya Mas ya? Iya. Jadi ketika ini dasarnya adalah mesin 525 internal 500 cc, begitu kita kurangi sehernya otomatis cc-nya akan bertambah ya. Nah, bagaimana cara bermain dengan gearbox? Nanti kita buka di sebelah kanan, kita terangkan bagaimana membuat giginya. Nah, perbandingan gigi saya lihat untuk teman-teman di sini mungkin bisa bereksperimen sendiri, karena setiap orang tentu saja punya gearboxnya. Mungkin ada yang mau pakai gearbox Inggris, mungkin ada pakai motor lain, silahkan. Tapi saya di sini nanti memakai dengan sistem saya, yaitu dengan tadi CG atau GL. Yang penting intinya adalah kenyamanan pemilik. Oke, kalau kenyamanan ya kenyamanan nyaman. Gitu. Ya. Kita ngopi dulu Mas. Siap. Tutup ya knalpotnya.